Shalom Kendita, apa kabar? Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. cinta Tuhan. Kalau gitu kita yel-yel bareng-bareng ya dengan teman-teman ya. Oke. Semuanya teman-teman bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama yel-yel Kids Worship. Siap Mas Ken? Siap dong. Oke. 1, 2, 3, start. Kids Worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Puji Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Oke, kita Sunday School from Home. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Mas Ken. Teman-teman, mari kita berdoa. Semuanya ikuti ya. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami mau Sunday School. Kami mau Sunday School. Berkati kami supaya bisa tenang. Berkati kami supaya bisa tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Kids Worship. Ayo kita Sama-sama. sama-sama. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, 4. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan Taat. mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Teman-teman Kids Worship, tadi kita sudah yel-yel. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus yang terhebat. Yes. Aku menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Aku menyanyi bagi Yesus Rajaku. Aku menyanyi bagi Yesus penyelamatku. Dia yang telah mati untuk selamatkanku. Sekali lagi. Aku menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Aku menyanyi bagi Yesus Rajaku. Aku menyanyi bagi Yesus penyelamatku. Dia yang telah mati untuk selamatkanku.
Nah, Mas Ken, berikutnya kita masih mau nyanyi nih untuk Tuhan. Teman-teman masih kuat kan semuanya bangkit berdiri? Masih dong. Oke, kalau begitu mari kita bersama dengan pakai gerakan kita naikkan pujian. Aku cinta Yesus. Oke. Bahasa apa nih kita nyanyinya? Jawa, lalu Indonesia, lalu Inggris. Oke, kita nyanyi dengan 3 bahasa teman-teman. Mari kita bersama memuji Tuhan. Kula tresna Yesus. Bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Bahasa Inggris. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Back up, deep down, deep down in my heart. Back up, deep down, deep down in my heart. Tuhan. Oke, semua kita selalu cinta Tuhan Yesus yang sudah mencintai kita. Sekarang kita akan mengucap syukur dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Apa lagu kita? Ku mau cinta Yesus selamanya. Teman-teman boleh sambil duduk ya nyanyinya. Silakan. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus. Teman-teman juga nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap Selamanya. ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abang Bapa.
Ya Aba, ya Bapa, sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Bapa, Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita semuanya berterima kasih kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Semua anak-anak ikuti Kak Tari ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih terima kasih karena kasih-Mu karena kasih-Mu kepada kami semua. kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Hari ini kami bisa beribadah. kami bisa beribadah. Terima kasih Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami, melindungi kami, menjadi sahabat untuk kami, menjadi sahabat untuk kami, menyelamatkan kami semua. menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan beri papa mama, Tuhan beri papa mama, Tuhan beri teman-teman. Tuhan beri teman-teman, Kami bisa bermain, bisa bermain, kami bisa sekolah. kami bisa sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. diberkati oleh firman Tuhan. Yang ada Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh ya Allah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa persembahan doa firman Tuhan. Semuanya ikuti lagi ya. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan, Kami mau mendengarkan firman-Mu kami mau mendengarkan firman-Mu. dan buat kami supaya tenang. Dan buat kami supaya tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menerima pelajaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai anak-anaknya? Kita sebagai murid-muridnya. Di Sunday School ini kita akan belajar tentang doa-doaku berkuasa. Doa-doaku berkuasa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum belajar firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini bersama dengan anak-anak, Kak Tari akan belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus Kristus, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan mengerti bahwa doa-doa kami berkuasa. Tuhan, tolong kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami fokus dan kami mengerti firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang doa-doaku berkuasa. Mengapa doa-doa kita itu berkuasa ya? Karena doa itu kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengarkan seruan doa dari anak-anaknya. Ngomong-ngomong, ngerti nggak sih doa itu apa? Doa itu adalah kita berbicara dengan Tuhan. Doa itu kita menceritakan apa yang kita alami kepada Tuhan. Doa itu juga adalah kita berbicara dengan Tuhan, menyampaikan terima kasih kita. Jadi doa itu bukan hanya meminta ya kepada Tuhan, tapi doa itu juga datang kepada Tuhan dan berbicara say thank you. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan. Itu juga doa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa doa-doa kita itu berkuasa. Anak-anak kita diingatkan bagaimana setiap orang percaya itu doanya gak sia-sia. Jadi anak-anak, doa itu bukannya harus wajib, tapi doa itu berbicara dilakukan dengan senang hati. Doa itu tidak dengan terpaksa. Doa itu tidak dengan marah, tapi doa itu dengan senang hati. Karena kita berbicara dengan Tuhan, menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan. Doa itu juga adalah kata-kata kita untuk meminta, memohon kepada Tuhan. Kalau anak-anak memohon, meminta, itu apakah anak-anak sambil jalan-jalan? Anak-anak pasti dengan diam, dengan tenang dan bicara dengan baik, bukan? Jadi saat anak-anak berdoa, itu juga adalah ucapan kita, perkataan kita dengan Tuhan yang harus kita sampaikan dengan sopan kepada Tuhan. Doa merupakan ucapan terima kasih kita, berkata terima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat-berkatnya sepanjang hari, macam-macam dan sangat banyak. Doa itu juga merupakan sebuah permintaan kepada Tuhan. Doa-doaku berkuasa, apa artinya? Artinya perkataan-perkataan yang kusampaikan, yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu didengarkan oleh Tuhan dan itu akan digenapi oleh Tuhan. Jawaban doa itu ada 3. Tuhan juga bisa berkata, ya Tuhan akan lakukan. Yang kedua, Tuhan berkata, sabar, tunggu dulu. Kamu tekun gak doanya? Sungguh-sungguh gak mintanya? Atau hanya sekali-sekali saja? Jadi Tuhan latih kita untuk sabar terus berdoa. Jawabannya itu sabar, tunggu ya. Yang ketiga, kalau tadi bisa ya, bisa tunggu, bisa juga tidak. Kenapa? Tuhan jawab, tapi jawabannya tidak. Dijawab loh ya, tapi jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang kita minta itu untuk kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Atau yang kita minta itu juga membahayakan diri kita, gak baik untuk kita. Maka Tuhan gak akan kasih. Contohnya kalau anak-anak nangis minta kepada Tuhan, aku minta pisau Tuhan. Padahal anak-anak belum mengerti cara menggunakannya. Kalau diberi pisau, anak-anak akan pakai sembarangan dan itu bisa mencelakakan diri anak-anak sendiri, bisa mencelakakan teman-teman dan juga bisa mencelakakan orang-orang di rumah. Maka jawaban Tuhan waktu anak-anak minta, itu Tuhan bilang no. Jawabannya adalah no. Kenapa? Karena itu tidak baik menurut Tuhan, tidak baik bagi anak-anak. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau lihat contoh di dalam Alkitab. Sebenarnya ada banyak contoh di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa doa orang percaya itu berkuasa, benar-benar berkuasa. Nah, salah satu contohnya adalah doa jemaat, doa orang-orang percaya, doa anak-anak Tuhan yang berdoa untuk hamba Tuhan. Terjadi mujizat, terjadi pertolongan Tuhan karena ada orang percaya yang bersatu hati, yang doa bareng-bareng. Ya, doanya nggak sendirian tapi doanya bareng-bareng. Nah, anak-anak, yuk kita lihat sama-sama gimana
anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bersama-sama berdoa, dan Tuhan buktikan dan Tuhan lakukan mujizatnya. Doa orang benar besar kuasanya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat kepada beberapa orang Kristen. Raja Herodes menyuruh membunuh Yakobus, murid Tuhan Yesus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika orang melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, dia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menangkap Petrus, menahannya. Waktu itu adalah hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya untuk apa ya? Supaya sehabis hari raya Paskah, ia mau menghadapkan Petrus kepada orang banyak. Lalu demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Tetapi anak-anak, jemaat Tuhan tekun mendoakan Petrus di hadapan Allah. Pada malam hari sebelum Herodes mau menangkap dia, membawa kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Dia terbelenggu dengan rantai. Lihat itu kaki dan tangannya ya. Selain itu, prajurit-prajurit itu mengawal dia juga di depan pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka rontok rantai-rantai yang membelenggu tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikat pinggangmu, kenakan sepatumu, pakai sepatumu, ayo. Lalu Petrus melakukan seperti apa yang dikatakannya. Pakai bajumu. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan Petrus gak ngerti gak tahu bahwa apa yang dilakukan itu sungguh-sungguh terjadi. Petrus berpikir ini adalah sebuah penglihatan yang diberitahukan oleh Tuhan. Setelah mereka melewati tempat pertama, terus prajurit yang berikutnya, sampai akhirnya ke pintu gerbang besi yang menutup kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Padahal harusnya dijaga orang ya. Sesudah tiba di luar, mereka jalan sampai di ujung jalan, tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Petrus seorang diri. Dan setelah sadar dirinya, Petrus berkata, sekarang tahu aku bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Setelah berpikir sebentar, pergilah Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ ada banyak orang berkumpul dan sedang berdoa, mendoakan Petrus. Lalu Petrus mengetuk-ngetuk pintu gerbangnya. Datang seorang perempuan ini bernama Rode. Setelah dia tahu siapa yang mengetuk itu, dia tidak membuka pintu. Dia kenal itu suara Petrus, tapi karena sangat senang, dia langsung lari. Dia lupa dia buka pintu itu harusnya ya. Dia tidak membuka pintu, tapi dia meninggalkannya. Lalu dia memberitahukan kepada orang-orang yang sedang berdoa yang ada di dalam rumah itu, aku melihat itu Petrus. Benar itu Petrus. Kata mereka, bukan, pasti itu malaikatnya. Sedangkan Petrus masih di luar terus ketuk pintu, ketuk, tok, 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 nok, 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 nok. Mereka semua tercengang-cengang. Akhirnya mereka terus buka pintunya. Lalu Petrus, jangan ribet-ribet. Petrus bawa mereka masuk ke dalam. Lalu Petrus menceritakan apa yang terjadi. Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu dia keluar, dia pergi ke tempat lain. Orang-orang yang berdoa itu sangat senang. Keesokan harinya, prajurit-prajurit yang menjaga Petrus itu ditanyai oleh Herodes, bagaimana
Petrus bisa hilang. Coba cari, temukan dia, tangkap dia, bawa lagi ke dalam penjara. Tetapi prajurit-prajurit itu tidak menemukan Petrus, karena Petrus sudah dibawa oleh malaikat Tuhan dan Tuhan melepaskan dia. Kemudian Petrus terus berangkat melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan Herodes sangat marah karena Petrus yang lolos. Petrus, kok bisa dia lepas dari penjara itu? Herodes yang sangat kejam itu, dia mengenakan pakaian kerajaan, dia duduk di tahtanya, lalu dia berpidato, dan rakyatnya bersorak-sorak melihat dia. Lalu dia berkata, "Oh, inilah suara Tuhan." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah melihat bagaimana Tuhan menjawab doa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang waktu itu berdoa untuk Petrus, dan bagaimana Petrus ditolong Tuhan, dilepaskan dari penjara dan akhirnya bisa lagi memberitakan Injil. Anak-anak, dalam hidup kita kapan saja kita bisa berdoa. Doa kita bisa lakukan saat pagi hari, saat bangun tidur. Anak-anak bangun tidur, lipat tangan dan berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sepanjang malam waktu kami tidur Tuhan jaga. Yang kedua, Tuhan Yesus berkati ya semua apa yang akan kulakukan sepanjang hari ini. Dalam sekolah, dalam bermain, berkati papa mama yang bekerja, yang melayani Tuhan. Serahkan semua yang akan kamu lakukan kepada Tuhan. Tuhan berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Itu doa. Waktu mau makan, anak-anak, kita waktu makan doanya bagaimana? Apa yang harus kita katakan kepada Tuhan pada waktu mau makan? Ayo lihat makanan di mejamu. Apa yang sudah dimasak oleh mama? Apa yang sudah disiapkan? Waktu kamu berdoa, yang harus kamu katakan pertama-tama adalah, terima kasih Tuhan, hari ini kami punya makanan. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberikannya untuk kami. Yang kedua, Tuhan berkati papa mama yang bekerja supaya semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Kamu juga boleh ingat, ada teman-temanmu mungkin yang belum makan. Minta juga supaya Tuhan berkati teman-temanku yang belum makan, yang belum mendapatkan makanan hari ini. Berkati mereka ya. Kapan lagi kita bisa berdoa? Doa kita itu berkuasa anak-anak. Doa itu tidak hanya berisi terima kasih. Doa itu tidak hanya berisi permintaan untuk diri sendiri, tapi juga permintaan untuk orang lain. Dan Tuhan mendengarkan apa yang kita katakan. Pada waktu kamu sakit, wah, kamu juga bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, Tuhan mengingatkan aku bahwa aku harus hati-hati saat makan, tidak makan sembarangan yang buat aku sakit. Terima kasih Tuhan, aku mohon sembuhkan aku ya. Kalau sakitnya karena batuk atau karena anak-anak salah makan, sudah diingatkan gak boleh makan yang pedas-pedas, gak boleh banyak makan yang mengandung minyak-minyak yang bikin anak-anak bisa jadi sariawan, bisa bikin batuk, bisa bikin panas di tubuhnya ya. Tapi bisa juga sakitnya nggak tahu karena apa. Ya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan sembuhkan. Ingat,
Orang-orang yang sakit waktu meminta kepada Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak, ada waktu sakit, mungkin bukan kamu yang sakit, tapi kamu tahu ada temanmu yang sakit atau orang tua dari temanmu yang sakit. Kamu juga berdoa untuk mereka. Ingat ya, doa kita itu berkuasa loh. Apa artinya berkuasa? Kalau kita berdoa, Tuhan itu mendengar dan Tuhan juga bisa melakukannya. Tuhan bisa menjawab doa-doa kita. Kalau anak-anak berdoa, anak-anak ingat juga, kalian punya teman-teman, itu juga karena pemberian Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih ya untuk teman-temanku. Tuhan Yesus terima kasih ya, hari ini aku bisa sharing, hari ini aku bisa berbagi makanan, hari ini aku bisa berbagi mainan, bisa main bareng-bareng. Anak-anak, setiap waktu, setiap saat Tuhan mendengarkan seruanmu. Kamu berdoa pada waktu kamu bangun tidur, waktu kamu makan, waktu kamu sakit, waktu kamu punya teman baru. Kamu juga bisa berdoa dan doamu didengar oleh Tuhan waktu kamu sedang sedih. Tuhan mendengarkan doamu. Tuhan mendengarkan doamu, anak-anak. Pada waktu kamu sedih, kamu bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, hatiku sangat sedih, hiburkan aku. Tuhan Yesus, tolong aku. Waktu kamu sedih, kamu merasa nggak punya teman, kamu bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih ya, karena Tuhan menjadi temanku yang paling baik. Tuhan Yesus yang nggak pernah biarkan dan nggak pernah tinggalkan. Anak-anak, semua hal kamu bisa doakan, semua hal kamu boleh minta. Mintalah kepada Tuhan. Anak-anak, ingatlah juga berterima kasih kepada Tuhan. Maka kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan harus hidup berdoa. Karena doa itu perkataan kepada Tuhan yang bisa memberkati kita, memberkati sesama kita, memberkati keluarga kita. Doa kita itu berkuasa. Artinya doa kita itu didengarkan oleh Tuhan dan Tuhan juga bisa lakukan. Tuhan bisa jawab apa yang menjadi permintaan-permintaan kita. Semangat berdoa, setia berdoa, teruslah berdoa. Tuhan mendengarkan seruanmu. Tuhan mendengarkan apa yang kau minta. Tuhan senang waktu kamu berterima kasih kepada Tuhan dalam doa-doamu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami semua anak-anak-Mu Engkau ajari untuk berdoa. Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan mendengarkan apa yang kami minta. Tuhan juga mendengarkan dan senang saat kami berterima kasih untuk apa? Untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Tolong kami untuk melakukannya. Tolong kami untuk taat, setia, dan tekun berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Jadi papa mama kita sudah diberkati Tuhan dalam pekerjaan dan kita memberikan persembahan syukur ini sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati papa mama dalam pekerjaan dan kita memberikan ini untuk Tuhan Yesus ya. Oke, mari kita berikan persembahan kita dengan kita menaikkan pujian apa Mas Ken? Aku menyanyi Yesus yang terhebat.
yang terhebat, Dia penciptaku. Yesus yang terhebat, Dia pelindungku. Yesus yang terhebat, menjadi sahabatku. Inilah hidupku hanya bagimu. Inilah hidupku hanya bagimu. Inilah hidupku hanya bagimu. Mari kita bersama berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami. Ini ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati papa mama, orang tua kami dalam bekerja. Kami berdoa untuk semua kakak-kakak Kids Worship. Tuhan berkati supaya sehat, Tuhan peliharakan, Tuhan urapi dalam melayani semua anak-anak. Berkati anak-anak yang ada, semuanya yang ikut ibadah ini, supaya semua juga sehat, bisa bermain, bisa sekolah dalam pertolongan Tuhan. Berkati semua orang tua yang sudah memberikan perangkatnya, memberikan kuotanya untuk anak-anak bisa beribadah hari ini. Berkati semua mereka dalam pekerjaan, dalam kesehatan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syafaat kami memohon Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia, bangsa kami. Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan tolong di masa-masa memimpin Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berkati. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, mari kita bersama-sama yel-yel Kids Worship. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you all. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.